Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Swiss Army Man. Film ini akan mengisahkan tentang seorang pria yang terjebak di pulau terpencil. Dia yang sebelumnya mengalami frustasi dan putus asa, seketika menjadi berubah ketika ada seorang mayat serbaguna yang menyelamatkan hidupnya. Baiklah, untuk keseruan filmnya, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang berniat untuk bunuh diri. Pria ini bernama Hank. Hank terjebak di pulau terpencil tersebut selama beberapa minggu. Belum jelas bagaimana awal mula Hank bisa berada di pulau tersebut. Saat Hank akan melakukan bunuh diri, dia melihat seorang pria yang terdampar di tepi pantai. Sayangnya, saat Hank telah memeriksanya, pria tersebut sudah tak bernafas dan berwajah pucat, atau tak lain jika pria tersebut sudah tewas. Kini, Hank pun kembali merasa frustasi dan putus asa. Kemudian, Hank pun memutuskan untuk melanjutkan bunuh dirinya. Namun, saat Hank akan melakukan bunuh diri, dirinya tiba-tiba mendengar suara kentut dari mayat pria tersebut. Merasa jika ada yang aneh, Hank pun langsung bergegas untuk mendatangi pria tersebut. Hank kemudian menaiki pria tersebut seakan dia menaiki sebuah perahu layar. Mayat pria ini mengeluarkan kentut terus-menerus yang membuat Hank pun bisa berlayar ke tengah laut. Kini, Hank pun berencana untuk kembali pulang. Hank tiba-tiba tersadar di tepi pantai saat dia menaiki mayat pria sebelumnya. Di samping itu, Hank juga merasa bahagia karena kini dirinya sudah berada di tepi pantai yang berada di sebuah pulau. Hank kemudian berencana mengecek ponselnya berharap dia menemukan sebuah sinyal. Sayangnya, tak ada sinyal sama sekali di pantai tersebut. Setelah beberapa saat, Hank pun memutuskan untuk menyusuri jalan di pantai tersebut. Tak lupa, Hank juga berencana membawa mayat pria yang dia temukan sebelumnya, sebab karena mayat tersebut, Hank bisa keluar dari pulau terpencil sebelumnya. Hank kemudian berjalan dengan melewati hutan demi hutan. Tak disangka, Hank menemukan sebuah sampah dan majalah model yang menandakan jika tempat tersebut tak jauh dari pemukiman penduduk. Hank kemudian melanjutkan perjalanannya dengan menggendong mayat pria sebelumnya. Saat malam harinya, Hank yang tak bisa tidur mencoba berbicara dengan mayat pria sebelumnya. Namun, pria tersebut tak merespon perkataan dari Hank. Hank pun juga menyadari jika pria tersebut tak akan pernah berbicara karena dia yang telah tewas. Pada keesokan paginya, Hank melihat seekor rakun yang menjilati mulut dari mayat pria sebelumnya.
Hank kemudian mendekati mulut pria tersebut yang terlihat aneh. Benar saja, keluar aliran air dari mulut pria tersebut. Hank yang belum meminum air tawar selama beberapa minggu, kemudian meminum air tawar yang keluar dari mulut pria tersebut. Walaupun hal ini menjijikkan, Hank tetap meminumnya. Setelah beberapa saat, mayat itu mengatakan sebuah kata yang berbunyi Manny. Hank pun menganggap jika nama mayat itu adalah Manny. Hank kemudian bertanya sekali lagi dan menyuruh mayat tersebut untuk benar-benar berbicara. Namun, saat Manny mulai berbicara, Hank pun langsung memukulnya. Hank merasa tak percaya jika Manny yang dia temukan tewas kini mulai bisa berbicara. Hank berusaha menyadarkan dirinya, berharap jika dia tak berhalusinasi karena kelaparan. Namun, Manny benar-benar berbicara layaknya seorang manusia. Akan tetapi, Manny tak mengingat apapun tentang kehidupan. Bahkan dia sendiri tak tahu tentang anggota tubuhnya sendiri. Manny hanya bisa berbicara tanpa menggerakkan tubuhnya, sebab dia tak tahu mengenai anggota tubuhnya. Hank kemudian menjelaskan satu persatu mengenai anggota tubuh dari manusia, berharap Manny bisa mengerti tentang apa yang Hank jelaskan. Hank yang merasa lapar kemudian mencoba mencari makanan di tengah hutan. Di lain sisi, Manny tak sengaja melihat majalah model yang ditemukan oleh Hank sebelumnya. Manny bertanya tentang apa yang ada di balik pakaian wanita tersebut. Hank pun menjelaskan jika di balik pakaian wanita tersebut sangat indah dan disukai oleh semua pria. Seketika, alat kelamin dari Manny pun bergerak dengan sendirinya. Manny kemudian bertanya mengenai apa yang terjadi kepada tubuhnya. Hank pun menjelaskan jika hal ini adalah perilaku wajar yang dialami setiap pria. Namun, Hank yang memperhatikan arah dari kelamin Manny pun merasa aneh, sebab arah kelamin Manny yang mengarah ke sebuah tempat. Kini, Hank pun menyadari jika kelamin Manny menunjukkan sebuah arah dari tempat wanita yang dilihat oleh Manny. Hank kemudian menjadikan kelamin Manny sebagai sebuah kompas untuk mencari jalan pulang. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Hank pun memutuskan untuk beristirahat. Namun, tiba-tiba Manny mengatakan sesuatu yang membuat Hank pun merasa marah. Seketika, Manny pun berencana untuk kembali mati seperti sebelumnya. Lalu, Hank pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kini, hari pun mulai menjelang malam. Hank mencoba berbicara kepada Manny, namun Manny tak meresponnya. Hank kemudian meminta maaf kepada Manny agar Manny kembali berbicara. Namun, Manny tetap tak mau berbicara. Saat pagi harinya, Hank mendengar suara hembusan binatang buas dari sebuah arah. Di samping itu, Manny tiba-tiba berbicara di waktu yang kurang tepat. Hank yang merasa jika hewan buas tersebut semakin dekat, kemudian berencana menjatuhkan dirinya bersama Manny ke dalam jurang. Manny kemudian tak sengaja melihat foto seorang wanita di dalam ponsel dari Hank. Seketika, Hank pun langsung mengambil ponselnya.
Manny kemudian memohon kepada Hank untuk melihatkan ponselnya sekali lagi. Namun, Hank seperti menyembunyikan sesuatu tentang wanita tersebut. Manny kemudian beralasan, bagaimana jika dirinya mungkin mengenal wanita yang berada di dalam ponsel tersebut. Untuk membuat terobosan lain, Hank berusaha membuat Manny menemukan jawabannya dengan berdandan menyerupai wanita tersebut. Hal ini dilakukan Hank agar Manny bisa menunjukkan arah dari rumah wanita tersebut, sebab Manny memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Keesokan harinya, Hank berpenampilan lebih baik untuk membuat ingatan dari Manny. Namun, bukannya mengingat tentang siapa wanita tersebut, Manny malah mengucapkan sebuah kalimat mengharukan. But I have this sudden urge to put my mouth on your... How about if I put my penis in you? Beberapa uji coba pun mulai gagal. Manny harus mengetahui siapa wanita yang dia lihatnya agar Manny bisa membuat sebuah kompas arah menggunakan alat kelaminnya. Hank berusaha sekuat tenaga agar Manny mengetahui wanita yang berada di dalam ponsel dari Hank. Setelah sekian percobaan, akhirnya Manny menyebutkan nama seorang wanita yang bernama Sarah. Ternyata wanita tersebut bukanlah siapa-siapa dari Hank, melainkan dia adalah seorang wanita yang disukai Hank secara diam-diam. Kini Hank pun merasa senang karena dirinya yang mengetahui jika nama wanita tersebut adalah Sarah. Keesokan harinya, Hank menggunakan Manny sebagai alat untuk melakukan sebuah pekerjaan. Manny benar-benar mayat yang serbaguna. Selain mulutnya yang bisa mengeluarkan air tawar, Manny juga bisa dijadikan sebagai alat pemburu hewan. Saat malam harinya, Hank dan Manny mengobrol cukup lama mengenai arti tentang percintaan sebenarnya. Kemudian, mereka pun memutuskan untuk tidur malam. Saat pagi harinya, Hank berencana untuk melanjutkan perjalanan dengan mengikuti arah kompas kelamin dari Manny. Hank berencana keluar dari hutan tersebut dan menuju ke rumah wanita yang dia cintai selama ini. Saat di tengah hutan, Hank terpaksa harus melewati sebuah pipa air yang telah berkarat. Benar saja, Hank pun harus terjatuh ketika tergelincir di pipa tersebut. Saat terjatuh ke dalam air, Hank berusaha menyelamatkan Manny yang mulai tenggelam cukup dalam. Hank kemudian memanfaatkan kentut dari Manny untuk keluar dari dalam air. Kini, Hank pun berhasil selamat dan melanjutkan perjalanannya. Saat malam harinya, Hank mengobrol bersama Manny mengenai ayahnya yang tak pernah peduli kepadanya. Sebab itulah, Hank bisa terdampar di pulau terpencil sebelumnya. Hal ini karena Hank yang merasa jika dia tak punya siapa-siapa di dunia ini setelah ibunya meninggal dunia. Saat Hank buang air kecil, dia melihat sebuah mobil yang melintas di depannya. Saat mengecek ponsel, benar saja terdapat sebuah sinyal di tempat tersebut. Hank kemudian mencoba mencari tahu tentang Sarah. Hank ingin memastikan apakah wanita yang dia sukai secara diam-diam selama ini memang bernama Sarah. Dan ternyata
wanita tersebut benar-benar bernama Sarah. Namun, ternyata Sarah sudah memiliki seorang suami. Hank kemudian mendatangi Manny untuk mengatakan sebenarnya mengenai Sarah. Hank berkata jujur jika Hank tak pernah mengobrol bersama Sarah. Sarah hanyalah wanita yang ditemui Hank setiap Hank menaiki sebuah bus. Di samping itu, terdapat seekor beruang ganas yang mencoba menyerang Hank. Di lain sisi, Manny melihat Sarah yang berfoto bersama suaminya. Seketika, Manny pun merasa bersedih. Manny yang merasa jatuh cinta kepada Sarah, ini harus merasa patah hati karena melihat Sarah bersama pria lain. Hal ini sama halnya yang dirasakan oleh Hank, yang tak lain jika perasaan Manny kepada Sarah adalah perasaan Hank yang dia rasakan saat ini. Hank kemudian memanfaatkan kentut dari Manny untuk menjauh dari beruang ganas sebelumnya. Seketika, Manny pun mengeluarkan air mata yang sangat banyak. Manny merasa bersedih karena melihat Sarah yang berfoto bersama pria lain. Hank yang berada di atas pohon kemudian tak sengaja terjatuh dari atas pohon yang membuat kakinya pun mengalami luka. Hank kemudian digigit oleh beruang sebelumnya dan akan dibawa ke sebuah tempat. Seketika, Manny pun mencoba menggerakkan tubuhnya untuk menyelamatkan Hank. Manny yang sebelumnya hanya bisa berbicara, kini mulai menggerakkan seluruh anggota tubuhnya. Manny kemudian membuat ledakan api menggunakan kentutnya yang membuat beruang itu pun merasa ketakutan. Saat pagi harinya, Manny menggendong Hank untuk menuju ke rumah Sarah. Hank terpaksa digendong Manny karena kakinya yang mengalami luka kemarin malam. Setelah beberapa perjalanan, akhirnya mereka berdua tiba di halaman rumah dari Sarah. Manny mengajak Hank untuk berkenalan kepada Sarah. Namun, Hank yang merasa malu kemudian memutuskan untuk kembali ke dalam hutan. Manny terus memaksa Hank agar dia bertemu dengan Sarah. Dari sebuah arah, terdapat seorang anak kecil yang berbicara ke arah Manny. Manny pun mengenalkan dirinya jika dia bernama Manny dan sahabat baiknya yang bernama Hank. Manny juga menunjukkan kemampuannya yang sangat unik dan ajaib. Setelah beberapa saat, keluarlah Sarah dari dalam rumahnya. Ternyata, anak kecil tersebut adalah anak dari Sarah. Hank merasa tak percaya jika Sarah bukan hanya memiliki seorang suami, melainkan dia juga sudah memiliki seorang anak. Kemudian, terlihat seorang polisi yang mendatangi tempat tersebut setelah Sarah menghubungi kantor kepolisian terdekat. Seorang reporter juga akan berencana mewawancarai Hank karena Hank dikabarkan hilang selama berbulan-bulan. Di samping itu, ayah Hank juga tiba di tempat tersebut. Hank tak ingin menemui ayahnya karena dirinya yang tak akrab dengan ayahnya. Hank kemudian diwawancarai mengenai apa yang terjadi kepadanya. Namun, Hank malah mengatakan jika dia tak akan membiarkan polisi membawa jasad dari Manny. Di sisi lain, Sarah mendatangi Hank dan bertanya mengenai fotonya yang terdapat di dalam ponsel dari Hank. Hank hanya bisa terdiam dan tak mau mengungkapkan perasaannya sebab Sarah sudah memiliki sebuah keluarga. Setelah itu, Hank pun membawa Manny untuk pergi dari sana. Polisi dan beberapa orang lainnya yang mengejar Hank merasa takjub dengan rumah buatan yang dibuat Hank di tengah hutan. Hank kemudian menyeret Manny untuk menuju ke tepi pantai. Hank tak bisa menerima keputusan polisi yang akan memakamkan Manny di sebuah tempat.
Semua orang yang melihat Hank pun merasa jika Hank sedang tidak waras. Hank bersikeras jika Manny belum mati. Namun, polisi itu pun langsung memborgol tangan dari Hank. Hank kemudian memohon kepada Manny agar dia menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Seketika, Manny pun mengeluarkan kentut dari dalam tubuhnya. Hank kemudian mendatangi Manny dan mengucapkan salam perpisahan. Seketika, semua orang yang melihat Manny pun merasa terkejut sebab Manny berperilaku yang cukup aneh. Mungkin sebagian orang menganggap Manny sebagai mayat yang aneh dan unik. Namun, sebaliknya bagi Hank, ini adalah perpisahan yang cukup menyedihkan. Hank tak bisa melupakan perjuangannya bersama Manny untuk keluar dari pulau tersebut. Hank akan terus mengingat petualangan mereka berdua dan juga kebaikan dari Manny yang membantunya selama ini. Dan kemudian, film pun berakhir.